Oh, Wajahnya nih. udah ya? Ya, Oke, nggak apa-apa ya. Aman ya. Digeser aman, nanti aman. kalau private digeser itu Siap, kelihatan siap. anaknya. Oke, siap, siap. Oke, Mas. Bismillah. Ayo. Nah, jadi sebelumnya kita berjualan juga di Instagram ya dari tahun 2012 akhir sampai saat ini ya. Status masih dropshipper ya. Dropshipper ya insya Allah dan alhamdulillah ya bisa juga mengalahkan seorang supplier gitu ya. Itu real organik ya. Itu untuk all shop ya. Nah, kesini-sini kita membangun akun polosan ya, akun polosan yang nantinya distribusikan ke pemain Instagram yang membutuhkan akun Instagram kosongan ya. Nah, sempat ke sini kita ya masih rame kita pantau orang-orang yang bermain akun publik ya. Bermain akun publik kita bukannya bukannya nggak bisa. Artinya online shop di Instagram dengan akun publik itu nggak jauh berbeda ya. Cuman dibilang gampang susah, dibilang susah gampang kalau membangun akun publik dari nol ya, dari nol followers sampai puluhan ribu atau ratusan ribu followers ya. Nah itu membutuhkan bumbu-bumbu tertentu ya. Nah qadarullah, alhamdulillah kemarin kita membangun 2 akun Instagram ya, akun publik itu 2 akun, yang satu akunnya itu sudah 59.700 followers. Yang pertama, yang kedua 21.800 followers. Nah, itu dalam waktu 45 hari ya. Dalam waktu 45 hari kita bisa menghasilkan 2 akun ya. 2 akun followers 59 sekian K, terus yang kedua 21 sekian K. Nah, itu kan kalau kita berbicara dengan akun publik ya. Kalau akun publik kan gampang, tinggal repost aja konten-konten orang. Ntar juga nambah sendiri followersnya. Iya, kalau yang hanya memperhatikan ya, hanya memperhatikan akun A gede followersnya, akun B gede followersnya. Kalau secara kesat mata gampang gitu ya. Cuman ada juga yang postingannya sampai ribuan ya, bahkan ada yang sampai 3.000. Nah, itu followersnya masih 60K. 60K. Itu kan kalau dari perbandingan posting konten, nah itu selisihnya banyak ya. Kita di 120 konten, nah itu kita sudah nge-boom ya. Sudah nge-boom, perbandingannya 4 kali lipat dari akun yang lain. Nah, di sini kan pastinya bermain akun publik itu enggak receh lah gitu. Enggak dianggap sepele gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini untuk yang bermain di Instagram ya. Kenapa sih harus membangun akun Instagram publik ya? Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman punya produk baru atau istilahnya kalau di fashion itu model terbaru ya. Nah, itu ilmunya ada di Mas Latif ya. Sebelum launching itu kita harus ngapain dulu gitu ya. Daripada kita menyewa paid promote, endorse, kita harus ngebangun dulu nih. Biar punya istilahnya akun-akun militan lah, akun-akun militan yang nantinya memberikan traffic ke akun online shop kita ya, sehingga ketika kita launching itu meledak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membuka jasa paid promote ya. Itu kemarin kita coba ya. Nah, di bio Instagramnya kita belum menyantumkan terima paid promote, tapi setiap hari ada aja. Setiap hari ada aja 5 sampai 10 gitu. 5 sampai 10. Nah, itu budgetnya bervariasi lah ya, bervariasi. Nah, kemarin kita coba buka itu ngetes 400.000, lumayan ya, 400.000. Nah, itu dari poin kedua ya, poin kedua kenapa kita harus membangun akun Instagram ya publik.
Poin yang ketiga itu bisa menerima endorse juga ya. Menerima endorse juga. Yang keempat, teman-teman kalau misalkan punya hobi ya atau punya personal brand gitu ya. Misalkan teman-teman punya hobi masak atau hobi nulis lah atau membuat puisi atau membuat kata-kata Islami ya. Nah, itu bisa diaplikasikan dengan personal brand teman-teman ya. Jadi kita membangun traffic lalu membangun personal brand kita ya. Itu bisa dicampur. Jadi kalau misalkan membangun personal brand melalui akun publik itu nggak harus konten original ya. Kalau konten original itu persiapannya harus banyak ya. Kontennya harus benar-benar nabung gitu. Jadi kalau misalkan satu hari maunya kita posting berapa konten, misalkan 3. Nah, itu 3 dikali berapa? 1 bulan. Itu 90 konten. Nah, jadi kalau misalkan saran saya, kalau misalkan kita mau bangun personal brand, misalkan tentang bisnis, ya nggak apa-apa repost aja gitu. Repost, yang penting kan kita memakai kredit ya atau CR banyak lah ya. Nah, di samping itu kita membangun personal brand kita ya. Jadi selisihnya 3:1 ya. 1 konten untuk personal brand kita, 3 konten untuk untuk mencari traffic, tapi kontennya repost. Nah, itu banyak kok ya. Banyak yang seperti itu ya. Terus yang keempat, jadi teman-teman bisa menjual akun Instagram ya, bukan menjual, jadi membayar jasa ya. Misalkan kita membangun akun Instagram sampai 10K ya. Nah, itu bisa dijual atau terima jasanya seharga 1 juta. Nah, itu belum termasuk reach dengan impresi ya. Kalau reach kita dihitung 1.000 satunya. Satunya 1.000. Jadi kalau misalkan reach-nya mencapai 1 juta, nah itu bisa dikalikan 1.000 gitu. Asalnya 1 juta misalkan jadi 1.500.000 ya. Nah, itu bisa naik. Ya, jadi akun publik itu benar-benar penting ya. Benar-benar penting. Nah, gimana cara ngebangunnya, gimana cara optimasinya, kita nggak hanya repost aja ya. Jadi ada bumbu-bumbu tertentu, kapan kita harus nge-boost ya, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus melakukan teknik ini, kapan kita harus melakukan menaikkan engagement, kapan kita harus melakukan menaikkan reach, impresi dan lain-lain sebagainya ya. Itu sangat sulit ya bagi saya karena kita membangun akun publik itu ada SOP-nya. Jadi followers yang 5.000 ke bawah itu reach harus 1 juta, minimal 500.000. Impresi wajib 1 juta. Nah, itu gimana caranya ya. Nah, nanti kita kasih contoh ya. Ada akun yang followersnya 3.000, baru 3.000 sekian, 3.700 ya. Nah, itu sudah mendekati 1 juta ya. Jadi prinsip saya kalau misalkan membangun akun publik itu gimana cara tercepatnya gitu. Kalau orang-orang hanya sekedar repost, capek ya, pasti capek ya. Kita pasti capek melakukan schedule posting gitu. Jadi kalau saya itu gimana satu postingan itu bisa menghasilkan engagement tinggi, insight akun pun benar-benar luber ya. Nah, di sini nanti kita share screen dulu ya. Sebentar. Sebelumnya Mas Latif udah pernah main akun publik, Mas? Belum. Belum ya? Baru belajar ini. Bisa aja. Nah, kita share screen dulu ya. Nah, di sini kita total pengikut atau followers ya, 3.551. Nah, ini reach akun yang dijangkau 386.000 ya. 386.000. Nah, ini belum termasuk SOP kita ya. Minimal 500.000 ya.
untuk followers yang 3.000. Kalau untuk yang impresinya ini mendekati 1 juta ya. Nah, sedangkan postingan baru 26 posting ya. Baru 26 posting. Nah, jadi kalau mau viral itu kalau menurut saya ada polanya ya. Enggak hanya konten bagus ya. Enggak hanya konten bagus, tapi jadi Instagram ini kalau misalkan kontennya benar-benar bukan menarik ya, bukan kualitasnya oke, nah itu langsung ke up. Tanpa mendapatkan reach pun dia pasti akan ke explore. Karena kita yang pertama itu tujuannya ke explore, bukan ke hashtag. Kalau hashtag itu kita hanya bonus ya. Reach dari hashtag itu kita hanya bonus ya. Pertama tujuan kita hanya ke explore ya. Kalau dilihat dari postingannya ya. Nah, ini bubur ketan hitam aja ini reach-nya 81.800 ya. Ini video. Nah, ini foto ya. Foto kita lihat juga. Nah, kan biasanya kan itu ini postingan video ya, insight-nya gede. Nah, ini foto aja ya. Kita lihat. Nah, nih target kita itu di-explore. Target kita di-explore. Coba mana? Dari hashtag-nya nggak ada kan? Dari hashtag nggak ada. Karena kalau hashtag itu kita cuma bonus aja gitu. Jadi target pertama itu kita ke jelajah. Kalau ini bahasa Indonesianya ya. Nah, ini ke explore ya. Nah, ini yang simpang, yang interaksi engagement-nya, nah ini lumayan. Yang mengikutinya 558 ya. Jadi kalau misalkan reach kita udah gede, nah itu otomatis akun kita pasti meledak. Setiap hari followers datang terus 50, 100, 50, 100, 50, 100. Jadi yang paling sulitnya itu kita mencari kontennya. Mencari konten seberapa dari mana ngelihatnya dan hasilnya pun kayak gimana gitu. Sebab dan akibatnya kita harus tahu gitu ya. Jadi kalau main akun publik itu jangan asal repost. Nah, ini dari pengikut aja kurang dia, kurang berapa ratus lah. Pokoknya kurang min 934 ya. Ini yang reach dari bukan pengikut 82.805 ya. Nah, ini untuk yang nge-follow 248 ya. Lumayan lah. Ini baru akun yang satu ya. Ya, ini kita ini baru kali ini aja nih dibuka. Kalau yang kemarin yang freelance itu belum dibuka. Jadi orang masuk dulu ke grup baru kita bongkar gitu ya. Ini spesial buat Mas Latif gitu. Gitu ya. Nah, kalau yang satu yang satu kita banyak ya tuh akunnya, nggak hanya satu. Di sini. Nah, ini kita membangun 21.000 itu alhamdulillah 12 hari ya. Nah, dari insight, nah ini kena shadow ban. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini penyakit yang paling menjengkelkan ya. Kalau pemain Instagram paling menjengkelkan ya. Di akun sebelah kita udah 59k follower, nah itu kena shadow ban, itu sedang pemulihan. Ya. Itu nanti dibongkar. Nah, ini postingan sampai 3,8 juta ya. Terus ada yang 1,5 juta. Nah, ini paling sadis ya, paling sadis. Nah, ini sih bukan akun yang kena shadow ban ya. Bukan yang berfollowers 59k bukan. Nah, ini kita reach-nya itu 3.800 hampir mendekati 4 juta lah ya. Nah, yang dari pengikut 593. Kenapa bisa begini gitu. Nah, ini target kita ya. Target kita jelajah atau dari explore ya. 4.010.000 ya. Terus dari tagar cuma 324. Dari tagar itu kita cuma ya, dianggap bonus aja gitu. Anggap bonus. Jadi tujuan kita itu membangun akun publik
Yang pertama, gimana caranya supaya konten kita itu masuk ke explore, walaupun reach dari hashtagnya cuman kecil gitu. Nah ini orang yang mengikuti 15.000 ya, 15.000. Nah itu kalau misalkan kita ingin ngejual akunnya cepat-cepat, nah ini udah bisa kejual. Hitungannya udah 1.500.000 gitu. Nah jadi teman-teman harus tahu polanya dulu ya. Kenapa akun publik ya banyak yang diminati, banyak banget ya. Di saya pun banyak juga yang cari ya. Jadi teman-teman yang terpenting kalau punya akun online shop yaitu buat akun militan ya, buat akun militan yang nantinya sesuai niche ya. Jadi misalkan teman-teman jual hijab, teman-teman bangun akun publik yang hijab ya. Nah ini kita punya ada lagi akun yang Cloningannya banyak banget. nah ini followers masih 1.714 ya. Itu terakhir postingan kita jarang posting ya. Jarang posting belum di 22 Juli 2020 ya. Sekarang 2021 kemarin baru posting 2 hari yang lalu ya. Nah, dari followers ya tiap hari datang aja gitu ya. Cuman jarang posting aja kita. Ya. Jadi teman-teman ini peluang besar ya, peluang benar-benar peluang gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman penjual produk fisik, teman-teman harus bangun akun yang gede ya. Jadi mengirit budget juga ya, nggak usah main IG Ads ya, terus nggak usah main paid promote, nggak usah main endorse ya. Ini teman-teman kalau punya akun publik tinggal digerakin aja gitu ya. Terus ini ada yang gede ya, akun gedenya yang 59K. Nah ini sedang pemulihan ya, sedang pemulihan. Tuh, ini postingannya baru 408 ya. Kalau saya cek di akun-akun yang lain itu perbandingannya jauh banget ya. Nah ini 408 ini yang menggunakan hashtag hanya berapa ratus gitu. Jadi kita ada strategi khusus ya. Gimana caranya biar ketika kita membuat akun publik, terus akun kita langsung gede impresinya gitu. Impresinya langsung ngebengkak lah. Nah di sini ya, nah ini kena shadow ban ya, kena shadow ban sama ya, kita udah nggak di off dulu, di off. Nah ini ada juga ya. Nah 60.000 ya. Terus yang ngikutin 640. Ada juga yang paling gede, nah itu sudah kita ilangin ya karena kena shadow ban. Nah ini gimana cara ngakalinya shadow ban? Nah itu memang paling susah ya, paling susah. Nah di sini teman-teman kalau misalkan punya channel YouTube ya, misalkan teman-teman punya channel YouTube, kita bangun audiens juga ya. Nah di sini kita voting, kita mau bikin channel YouTube nih kira-kira setuju gak? Nah ini di story udah ada 2.000 yang like, yang di feed aja udah banyak. Jadi peluang banget kalau misalkan teman-teman punya hobi gitu ya. Jadi traffic YouTube itu bisa dari Instagram gitu ya. Kalau teman-teman mau membangun YouTube ya. Nah ini ada konten reels ya. Konten reels itu nggak terlalu gede ya. Karena di kita itu nggak didahulukan menggunakan reels ya. Karena perbandingannya jauh banget. Reels memang gede gitu ya, impresi gede, jangkauan gede. Cuman kalau konversi untuk ngefollow-nya itu 1%, malah 0,2%. Jadi nggak banyak lah ya.
Nah, ini ada 1 juta ya. Ini banyak juga ya yang follow. Cuman kalau dilihat dari insight-nya, nah ini sudah mati ya. Sudah mati karena kena shadow ban. Kemarin kita akalin, alhamdulillah bisa. Sekarang kena lagi, ya wes lah, kita istirahatkan dulu gitu ya. Di sini banyak sih ya, tuh kita cloning juga ya, banyak pokoknya akun-akun publik ya. Khususnya resep, kita resep dulu ya. Nanti step by step ke akun muslimah. Kalau muslimah sudah alhamdulillah sudah terjual waktu 2020. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan gimana cara bangunnya gitu kan. Gimana cara bangunnya dari nol, gimana sih Kang supaya akun yang baru ini, akun publik ya, akun publik yang baru ini, kita nggak mau konten kita itu banyak postingannya gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak repost gitu ya, nggak terlalu banyak setting-setting gitu. Nah, itu nanti ada bumbunya, ada bumbunya. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Nah, di sini kita ada meracik hashtag ya sebelum digunakan. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya cara meracik hashtagnya itu seperti apa ya. Nah, ini mindset sebelum dimulai ya. Kalau misalkan yang pertama ini teman-teman harus punya target dulu, target pencapaian followers ya. Misalkan 20 hari atau 10 hari itu harus mendapatkan followers berapa gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya target, ya percuma gitu, asal posting aja gitu. Ramenya hanya di post ya, cuman followersnya kering gitu. Terus yang kedua, memperbesar insight akun. Nah, gimana caranya akun publik saya itu insight-nya langsung gede ya. Tadi kita sudah contohkan di akun masak. Nah, itu followers yang 3.000, yang baru 3.000 itu sudah mencapai, impresinya mencapai 1 juta ya. Tinggal 200.000 lagi lah. Nah, itu gampang ya. Reach mendekati 500.000 ya. Nah, itu kita harus tahu dulu ya, tahu dulu racikannya kayak gimana, persiapannya apa yang harus ditargetkan, volume berapa yang harus kita repost kontennya gitu. Maksudnya volume viewersnya, engagement-nya gitu. Nah, itu sulit juga ya. Jadi kalau saya ya gitu, nggak asal repost, capek gitu ya. Jadi gimana caranya 20 hari dapat 20K, minimal sebulan 10K lah. Minimal sebulan 10K gitu ya. Nah, terus yang ketiga, mau riset konten dan hashtag ya. Konten itu perlu, is the king, benar-benar apa namanya? Benar-benar the king kong lah, raja lah ya konten ya. Nah, konten ini banyak juga yang hanya menghasilkan gedenya itu dari hashtag ya. Nah, itu konten-konten seperti apa ya. Terus videonya seperti apa, terus fotonya seperti apa gitu. Nah, itu kita harus sortir dulu ya. Jadi jangan asal repost aja gitu. Nah, yang keempat, mau meluangkan waktu untuk posting ya. Nah, ini paling malas ya. Paling malas aktivitas di Instagram yang kita kerjakan kayak gini nih. Apa namanya? Schedule malas gitu ya, mau posting malas gitu. Nah, ini teman-teman harus maksain ya. Paksakan mau meluangkan waktu untuk postingan ya. Nah, dari sini waktu postingnya itu di sini kita sudah punya bumbunya juga ya. Sudah punya bumbunya gimana satu postingan itu menghasilkan reach-nya besar, langsung masuk ke explore, hashtag kecil tapi ekspornya gede gitu ya. Nah, itu kita sudah ada ya. Nah, yang kelima konsisten dan fokus ya. Ini udah nggak bisa dipisahkan lagi ya. Konsisten dan fokus. Nah, yang keenam mau berinteraksi. Nah, di akun publik itu kebanyakan orang sekedar repost ya. Kita interaksi aja. Kalau misalkan ada yang komen, kita jawab, nge-like, kita like gitu ya. Jadi jangan punya akun publik itu jangan kayak apa ya? Jangan kayak patung gitu, hanya repost ya. Karena kan yang paling gede itu engagement. Engagement itu kita bisa meningkatkan insight akun kita ya. Nah, ini mau berinteraksi juga ya. Yang ketujuh,
tidak menyerah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mulai dari nol nih, mulai dari nol, apa tahapannya gitu. Berapa SOP-nya, SOP insight untuk akun publik ya. Nah itu nanti kita ada juga SOP-nya seperti apa ya. Batasannya misalkan sekian. Nah di sekian ini kita harus pakai hashtag yang mana gitu. Dan harus pakai volume viewersnya, volume kontennya kayak gimana. Nah itu udah ada di bumbu-bumbunya, udah ada di materi yang lain ya. Nah, terus praktek ya. Jadi setiap yang kita sarankan ya, yang kita sarankan itu terus teman-teman nanti praktek ya. Jadi jangan menyerah lah ya. Misalkan dari satu postingan ada aja bermacam-macam ya, bervariasi lah ya. Terkadang satu postingan itu kita hanya mendapat insight 110, 50, itu untuk akun baru ya. Itu untuk akun baru ya. Nah, itu gimana cara mengakalinya gitu ya. Kalau misalkan akun baru itu wajar ya. Cuman kita sudah punya bumbu juga tertentu gimana caranya supaya akun baru impresinya langsung gede ya, impresi langsung gede ya, dan reach-nya pun semakin luas ya. Nah, itu untuk akun baru ya. Terus yang terakhir itu sabar ya. Sabar ya, mau nggak mau kita harus sabar ya. Jadi misalkan di hari berikutnya dapat insight sekian. Nah, ini belum mencapai SOP minimal. Nah, itu kita harus kayak gimana? Kita harus lakukan apa gitu. Nah, jadi alhamdulillah di grup kemarin di Follower Booster itu yang akunnya mati suri ya, nah itu sudah ke-up lagi gitu, udah insight-nya udah pada gede-gede gitu ya. Mau yang akun home decor atau akun niche resep, akun islami. Nah, itu alhamdulillah sudah pada gede ya. Nah, ada juga yang dari 0 followers ya, dia benar-benar pengen 0 ya. Jadi kalau misalkan dari 0 itu kita tahu sebabnya kayak gimana, nanti akibatnya seperti apa. Sebabnya kayak gimana, kita lakukan ini, nah itu nanti akibatnya seperti apa ya. Nah, jadi saran saya kalau misalkan teman-teman mau bangun akun publik ya, nah ini peluang besar ya. Karena tanpa menjual produk fisik pun kita sudah mendapatkan income ya. Gitu. Nah, di sini penjelasan akun Instagram nanti kita jelaskan, sudah ada videonya ya. Nah, ini alat tempur sebelum perangnya. Kalau misalkan teman-teman belum mempunyai katakanlah tools ya. Nah, kemarin kita menggunakan yang namanya Intake ya untuk riset hashtag ya. Intake di Play Store. Nah, itu kita nggak sembarangan menggunakan hashtag optimasi aja ya. Jadi hashtag optimasi itu yang berada di pencarian Instagram ya. Nah, kalau kita menggunakan hashtag pencarian yang di Instagram, nah itu belum tentu gede mendapatkan reach-nya ya. Jadi kita ada cara ya gimana meracik hashtag yang semuanya bisa tertarget ya. Jadi banyaklah yang dibongkar ya. Dibongkar nanti. Nah, ini alat tempurnya yang gratisan ya, yang gratis ya, bisa menggunakan kreator Facebook. Nah, itu sudah pasti ada ya untuk posting-postingnya, terus download videonya. Jadi teman-teman kalau tanpa tools pun bisa jalan ya. Nah, membuat akun Instagram, nah ini ada yang profil ya, cara menarik profilnya kayak gimana, profil Instagram ya, terus bio-nya, terus meracik hashtag-nya. Nah, ini meracik hashtag kita banyak ya. Banyak slide-nya ya, banyak kategori-kategorinya ya. Jadi bagi saya itu ya mungkin banyak di di luar sana gitu ya, apalagi di YouTube ya. Di YouTube banyak yang menyarankan kita harus riset hashtag itu di pencarian Instagram ya. Nah, kalau misalkan satu kategori misalkan masakan, nah keluar tuh semua, itu yang dipakai. Kalau kita enggak kayak gitu ya. Kita ada cara tertentu ya. Jadi tujuan kita itu ke explore dulu ya, si konten ke explore, hashtag hanya bonus gitu ya. Nah, kalau misalkan
pengen bermain hashtag ya tanpa nge-follow gitu ya, itu bisa ya. Bisa digunakan sama teman-teman nantinya di sini ya. Nah, membuat caption memikat audiens. Nah, ini sudah kita cantumkan ya, sudah kita buat videonya ya. Jadi kalau membangun akun Instagram itu ketika posting, apa tujuan kita ketika posting gitu. Captionnya kayak gimana gitu. Jadi nggak asal sama semua. Like ya Kak, like ya Kak. Jadi itu kalau misalkan kasus kemarin itu mendekati shadow ban ya. Jadi Instagram mendeteksi format caption yang sama gitu. Misalkan 20 postingan. Nah, itu format captionnya sama. Nah, itu terdeteksi bahwa kita menggunakan tools atau robot gitu. Jadi caption itu terindeks oleh pihak Instagram ya. Nah, ini captionnya kayak gimana nanti kita diskusikan dan ada juga materinya ya, ada videonya. Jadi nggak asal masang caption aja gitu. Kalau kemarin saya tanya seorang programmer yang membuat tools Instagram dulu saya, nah itu yang terindeks oleh pihak Instagram ya. Kalau misalkan bermain online shop itu, misalkan kita menjual kemeja cowok, nah di caption itu kita minimal ada kalimat kemeja cowok ya. Selain hashtag di jadi subjek sama headline sama subheadline ya. Jadi ada 2 paragraf ya. 1 paragraf itu kalimatnya apa, 2 paragraf. Nah, di 2 paragraf ini yang terindeks oleh pihak Instagram. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau bermain akun online shop, nah itu sebutkan atau cantumkan nama produknya ya. Jadi jangan hashtag aja gitu. Nah, dari situ kalimatnya ada lagi yang bisa terjadi shadow ban ya. Nah, itu untuk membuat caption-nya. Nah, ini target konten. Nah, ini yang paling menarik ya. Target konten. Nah, kita konten ini banyak banget ya. Ada yang viral, ada yang enggak. Yang viral itu pasti pertanyaannya, yang viral itu yang kayak gimana sih gitu. Kalau menurut saya, yang viral itu yang mencapai insight-nya itu besar ya, insight postingannya itu mendapatkan besar ya, walaupun kontennya receh ya. Kayak tadi itu ayam goreng bubuk apa tuh? Ayam goreng bubuk merica. Nah, itu kan udah gede bagi saya ya. Karena foto itu jarang banget mendapatkan insight yang besar ya, kecuali video ya. Tapi kalau misalkan reels itu jangan ditanya lagi ya. Kalau reels itu benar-benar pasti gede. Nah, ini upload ini nanti di jam-jamnya seperti apa ya, terus apa yang harus dilakukan ya. Nah, ini kita kalau upload punya plan tertentu ya, menggunakan taktik boom ya, namanya strategi taktik boom. Nah, di taktik boom ini nanti teman-teman kapan waktunya menggunakan tag untuk hashtagnya juga, nanti di hashtag juga ada namanya strategi taktik boom ya. Kapan kita melakukan menggunakan hashtag tag dan konten yang plantik. Nah, itu ada macam-macam tuh ya, ada macam-macam. Kapan kita melakukan ini, kapan kita melakukan itu, kapan kita melakukan nge-boost ya, artinya nge-up lah, biar akun Instagram publik kita benar-benar jos ya, walaupun dalam jangka waktu belum sebulan, nah itu followersnya udah deras ya, datangan terus ya. Nah, terus nanti ada sesi praktek ya, ada prakteknya juga. Nah, ini studi case insight akun publik menurun ya karena kesalahan. Nah, ini banyak juga teman-teman yang belum tahu ya, pemain akun publik, insight akun itu sering turun ya, selain shadow ban ya. Nah, dia tidak memperhatikan konten, dia tidak memperhatikan grup hashtagnya, dia tidak memperhatikan captionnya dan lain-lain sebagainya ya. Nah, nanti ini
materi update ya. Materi update itu nanti kalau sudah yang praktek ya. Jadi yang belum praktek kita belum memberikan materi-materi yang spesial ya. Nah, di sini juga nanti ada studi case, engagement postingan setelah selalu menurun ya karena kesalahan. Nah, itu banyak ya. Nah, di sini ada juga ya. Nanti teman-teman diajarkan cara ternak akunnya juga ya. Cara ternak akun publik. Ya, jadi akun publik itu benar-benar sangat penting ya. Sangat penting. Karena kalau misalkan teman-teman menjual online shop di Instagram, nah itu harus mendapatkan traffic ya. Mendatangkan traffic sebesar-besarnya ya. Nah, di sini kita ada contoh ya, ada contoh. Nah, ini kita sudah masuk winning hashtag semua ya. Nah, gimana caranya bisa terjadi winning hashtag? Apa yang harus dilakukan ketika postingan kita itu mendapatkan winning ya. Winning hashtag ini apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini hashtag yang kita gunakan itu banyak yang masuk ya. Nah, terjadi derasnya followers itu karena winning hashtag ya, berada di top hashtag ya, di top postingan hashtag. Nah, di sini ini udah teman-teman tinggal tidur aja gitu kalau udah masuk sini. Kita itu menggunakan hashtag ya bermacam-macam ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, berapa sih Kang optimalnya kalau menggunakan hashtag itu ya? Nah, itu tergantung dari kekuatan akun masing-masing ya. Walaupun dari pihak Instagramnya 30 ya maksimal. Nah, itu kita lihat bebannya dulu, beban si akunnya. Maksudnya kalau misalkan akunnya baru kita harus pakai hashtagnya berapa. Kalau misalkan yang followersnya sekian, kita pakai hashtagnya berapa. Nah, itu ada di strategi taktik boom ya. Nah, ini kita sudah masuk ya karena derasnya followers ya. Dalam waktu kalau nggak salah 35 hari ya, 30 hari itu 50K. 30 hari 50K ya. Karena winning hashtag-nya udah ketemu ya. Nah, kalau udah ketemu gini kita harus apakan? Nah, itu nanti ada lagi bumbunya ya. Nah, trik banjir visitor di akun publik. Nah, ini kita harus tahu dulu tujuan kita membuat akun publik, kita harus repost, tujuannya apa dulu ya. Mau ngegedein visitor, mau menggedekan engagement, atau mau membesarkan yang lain gitu ya. Maksudnya misalkan like atau komen atau save ya. Kalau di kita itu di akun publik enggak nyuruh enggak ada kata save atau apa gitu ya, enggak gitu ya. Nah, itu nanti kita bongkar ya. Nah, ini materi update ya, materi update. Nah, ini ada studi case juga ya, trik pulihkan shadow banned ya, akun publik dalam 1 sampai 2 hari ya. Nah, ini banyak contoh-contohnya ya, studi case kita ya. Jadi kita nggak nyomot ya, nggak nyomot dari materi yang lainnya. Nah, ini studi case juga cara menaikkan engagement akun publik. Nah, ini ada tujuannya masing-masing. Kita harus menaikkan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini studi case, tips dan trik konten non-relevan berpotensi masuk top hashtag dan engagement meningkat di akun publik. Maksudnya nebeng viral ya. Nebeng viral ini kan misalkan kita, jadi kalau misalkan hashtag itu kan kita harus kita mengupload konten ya atau repost konten. Nah, itu hashtagnya harus yang relevan dong. Nah, ini gimana caranya konten tidak relevan, tapi hashtag menggunakan yang relevan. Ya. Jadi kontennya tidak relevan, tidak sesuai dengan hashtag, tapi kita nampang atau viral di hashtag tersebut. Gitu. Jadi mendapatkan reach juga, impresi juga. Ya. Nah, itu ada studi case-nya ya. Kita bongkar habis-habisan secara gamblang ya. Nah, ini ternak akun publik ya, tips dan trik ternak akun publik ya.
Nah, ini banyak juga ya. Ternak seperti apa ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ya saya sarankan ngebangunnya satu akun publik dulu ya, satu akun publik biar tahu sebab dan akibatnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan langsung banyak ya. Kalau banyak nantinya tidak termanage ya. Kalau misalkan di sini nanti ternak akun publiknya kita kasih tahu cara manage-nya seperti apa persiapannya, kontennya kayak gimana, penempatan hashtagnya kayak gimana. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Nah, boost konten boost konten lebih viral ya, double engagement, double insight, dan double followers ya. Nah, ini sudah kita lakukan triknya ya. Ini nanti benar-benar kita bongkar. Ini belum semua ya, belum semua kita keluarkan di akun publik ya, karena ini khusus akun publik ya. Nah, terus membangun akun publik personal branding, nah ini enggak ya, ini enggak. Nah, cara membangun akun publik untuk bisnis lokal. Nah, ini misalkan teman-teman punya kuliner ya, kuliner atau produk fisik ya. Contohnya di sini kita ada akun teman-teman bisa riset, cuman ini belum di ini sih. Bentar ya. Nah, visit. Nah, ini Visit Jakarta ID kita punya ya. Jadi kita membangun market orang-orang yang ada di Jakarta ya. Jadi ketika kita punya produk launching atau ada yang mau membuka jasa pet promote di wilayah Jakarta, nah ini kita punya akunnya gitu ya. Terus dari Bandung, Visit Bandung ID. Nah, ini kita belum semua dibangun ya. Nah, ini ada satu, nah terus ada lagi Medan. Jadi lokasi-lokasi kota-kota tertentu aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini kembali ke teman-teman masing-masing ya. Mau scale up gede-gedean ya, daripada kita kalau untuk ilmu masalah launching itu kita serahkan ke Suhu ya, ke Suhu Mas Latif Setiawan. Nah, itu beliau yang punya ilmunya ya. Kalau kita hanya trik, teknik, cara datangin trafficnya kayak gimana, cara ngebangunnya kayak gimana, nah insya Allah kita bantu gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal pakai ya. Tinggal pakai winning hashtag niche, resep, dan islami. Ya, pasti kalau misalkan teman-teman wah, males risetnya itu udah pasti ya. Males riset hashtag itu udah pasti. Nah, kita sudah kasih di grup ya, di grup. Nah, itu udah tinggal pakai aja ya. Jadi cara penggunaan winning hashtag itu seperti apa ya. Terus cara penggunaan captionnya itu seperti apa ya. Nanti teman-teman tinggal pakai. Nah, itu tinggal enak lah. Terus kumpulan winning hashtag ya, resep. Nah, ini resep sudah kita alhamdulillah sudah kita riset, sudah kita praktekkan, sudah kita boost benar-benar scale up untuk akun publik dengan tim 1 orang ya, 2 orang. Nah, itu alhamdulillah udah ngebangun sampai saat ini baru 20 lah ya. Baru 20 akun niche resep aja gitu. Nah, dari sini kalau misalkan sebenarnya sih ini mau kita bongkar juga ya. Bongkar habis sebelum membeli akun publik, cara membedakan akun dari nol dan dari hasil redirect followers. Maksudnya redirect followers ini, jadi kita punya akun Instagram yang gede. Nah, kita ternak akun yang membangun non-followers ya, masih nol. Nah, itu followersnya yang dari besar ini dipindahkan ke akun yang baru ya. Nah, ini tadinya mau kita bongkar, cuman gak enak sama peternak akun publik gitu ya. Jadi kesannya kayak wah matiin amat gitu. Jadi ini private lah ini. Ini private banget. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan untuk akun publik, silakan ditanyakan ya.
Insya Allah nanti kita bisa jawab. Oke, siap. Ini masih lanjut atau sudah, Mas? Langsung tanya jawab atau gimana, Mas Yusuf? Tanya jawab boleh? Oke, siap. Jadi ini ya, teman-teman ya, ternyata panjang ya. Dan tadi cuman highlight-nya aja, belum prakteknya. Nah, nanti Belum. gini aja, kita todong ya, Mas Yusuf, untuk apa nge-share contoh video ini ya, video tutorialnya kita minta di grup gitu ya. Boleh nggak, Mas? Mungkin 3 video aja deh gitu. Jadi kayak teaser. Oh ini loh nanti e-course Mas Yusuf seperti ini. Kalau mau belajar akun publik ya ini contohnya gitu. Boleh nggak, Mas Yusuf? Biar nanti teman-teman juga ada bayangan gitu. Kalau contohnya bisa ke akun kita aja. Hmm. Ke Ada akun, iya nanti kita share kita linknya ya. berikan, kita apa namanya, kita berikan ke Mas Latif. Oke, siap. Nanti insya Allah langsung saya share nanti insya Allah ya. Nah ini banyak pertanyaan dari pertama tadi ya. Yang pertama kenapa kena shadow ban? Nah ini kenapa kok bisa kena shadow ban? Alasannya gimana? Nah itu banyak ya, banyak kasus ya. Jadi shadow ban itu bukan hanya pelanggaran konten di luar pihak Instagram ya. Nah itu ada juga yang receh banget. Yang receh banget kita itu yang pertama ya ini yang pertama dan terakhir ya. Pertama dan terakhir. Kita kalau bikin caption itu apa namanya? Sering formatnya banyak titik ya. Nah itu spasinya banyak titik. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalau misalkan satu hari kita mau posting 3 konten, nah itu paragrafnya jangan terlalu banyak titik. Itu yang paling utama ya. Jangan menggunakan banyak titik. Kan banyak tuh yang menggunakan spasi apa namanya paragraf baru titik 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 sampai panjang titik. Nah itu penyebab shadow ban ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu ada lagi. Berarti ada di caption bisa Iya, dari caption. postingan bisa. Dari postingan bisa juga, bisa. Apa karena repost gitu ya? Enggak, ya enggak. Oh, enggak sih, enggak. Kalau misalkan kita mencantumkan CR atau kredit, nah itu enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa ya. Dibolehkan ya. Iya. Dibolehkan. Oke, gitu ya. Iya. Mas Aris ya. Terus dari Mbak Nurhida, akun publik bisa untuk iklan? Atau maksudnya geser di akun publik tadi bagaimana? Itu bisa nggak buat iklan, Mas Yusuf? Atau tadi Mas Yusuf pernah nyampein tadi geser ke akun publik itu maksudnya gimana tadi? Geser ke akun publik. Misal dari akun publik terus digeser kemana? Jadi tadi saya juga dengar, cuman agak sekilas. Itu gimana, Mas Yusuf? Bisa nggak buat iklan? Untuk buat iklan paid promote gitu maksudnya? Bukan, buat iklan ads gitu. Oh, buat iklan ads. Kalau iklan ads itu nggak bisa ya, karena ini benar apa namanya trafficnya dari nol gitu. Ada juga sih yang mengajarkan kalau misalkan kita membangun akun publik, nah itu trafficnya kita menggunakan ads juga gitu. Cuman Maksudnya kalau setelah jadi akun publiknya terus diiklankan gitu, bisa nggak? Oh bisa kok. Bisa ya. Bisa. Gitu. Oke, terus kaitannya dengan akun jualan apa? Nah, karena kan harus satu nis. Nah, kalau sudah punya akun publik nih, terus efeknya apa kalau saya punya online shop? Nah, gitu loh. Nah, itu apa itu, Mas Yusuf? Efeknya ya. Ah, Nah ini kita langsung aja ke praktek. testimoninya. Oke, siap. Ini bentar ya, mana ya, Kang.
Ya, kalau untuk akun publik itu selain kita mendapatkan traffic, kita juga bisa menjual akun Tuh, Instagramnya, tuh bisa ya. jadi sumber pemasukan ya. Heeh, sumber Jadi pemasukan juga. lumayan buka bisnis baru ya. Iya betul. Jual akun. Nah, bisa nggak Mas Yusuf akun publik mengendorse ya? Misal saya punya quote tentang muslimah terus endorse saya jualan baju fashion itu. Bisa nggak Mas Yusuf? Itu bisa endorse, bisa Mengendorse endorse sendiri gitu ya. iya bisa. Itu rata-rata kalau minimal itu 300.000 kalau endorse. Maksudnya 300.000 bayarnya. Mm-mm. Kalau endorse kita sendiri kan bebas ya. Iya, Endorse akun bebas, kita ya. bebas dong. Selain itu ada nggak Mas Yusuf manfaatnya selain kita bisa membantu traffic untuk akun jualan kita, itu Mm-mm. bisa nggak Mas Yusuf? Selain itu apa Brand manfaatnya? ambassador bisa. Brand ambassador bisa. Jadi dapat penghasilan di situ ya. Iya, nah itu Oke. di mix dengan personal branding kita gitu. Oke, jadi ada sharingnya, ada Iya, iklannya. betul. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman misal nih posisinya sebagai reseller, itu berarti bisa ini ya Mas Yusuf ya. Bisa I- apa? Mengedukasi plus juga membangun personal branding dia gitu ya. Banyak, banyak sekali. Oke, mantap nih. Wah, ini langsung ditunjukin Nah, testimoni. ini dia punya usaha kuliner ya. Oke. Terus punya perlengkapan muslim Heeh. ya. Nah, dia alhamdulillah trafficnya udah gede. Baru berapa hari. Ini tuh ya. Jadi nggak hanya akun publik aja, tapi dia mengaplikasikan teknik ini ke online shop. Hmm. Jadi akun apa? Akun bisnis dia gitu, akun jualan dia. Hmm. Nah, ini trafficnya lumayan ya. Tadinya benar-benar kayak hutan kalau kata dia. Nah, dia punya kuliner juga ya, Ah, punya kuliner dan punya toko. toko Toko buku. perlengkapan ya, muslim perlengkapan Muslim. muslim lah. Oke. Nah, itu sekarang udah apa namanya? Udah mulai hidup akunnya gitu. Udah mulai hidup. Udah mulai dikenal ya. Ya, udah mulai dikenal. Nah, di Oke. sini nanti kan ada grup nih. Ah. Ada hashtag Winnings Collabs. Nah, ini winning hashtag doang. Jadi teman-teman tinggal pakai. Oh, tuh. Enak kan? Gitu. Oke, ya. Ya. Oke. Kaitan antara akun publik dan online shop itu berarti dibuatnya terpisah ya, Mas ya? Publik sendiri, online shop sendiri atau bisa digabung? Iya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Hmm. Jadi yang pertama kita buat akun katalog itu sudah pasti misalkan sudah ada. Nah, kita tinggal ngebangun akun publiknya aja untuk mencari traffic ya. Untuk mencari traffic. Nah, ada juga yang konsepnya akun publik itu dia benar-benar personal branding. Hmm. Jadi misalkan kayak kita pernah ngebuka akunnya Mas Latif. Hmm. Nah, itu kan yang Himar ya. Hmm. Nah, yang Himar itu apa namanya? Sambil jualan sambil sharing. Hmm. Nah, Hmm. jadi kalau Mas Latif itu kan akunnya namanya akun online shop. Online shop. Kalau dia enggak, Hmm. kalau yang ini enggak nih, yang kedua nih. Hmm. Dia make akun Islami. Hmm. Nah, Tapi ada jadi kalau jualannya. ada jualannya gitu. Oke, jadi tapi banyak sharingnya ya. Sharingnya banyak. 3:1 itu ya. 3 kali Iya. sharing, 1 jualan. Mm-mm. Oke, siap. Betul ya? Tadi saya dengarnya kayak gitu sih. Betul, Mas. Betul. Oke, siap. Nah, ini Mbak Lis nih mau privat ya. Boleh privat nggak? Ini pengen belajar banget untuk membesarkan followers. Nah, boleh privat nggak Mas Yusuf? Kalau privat belum, nanti. Ya mungkin ini ya di Skolabs ya tadi ya. Iya. Gitu. Terus Mas Riki ya, reply-nya ada. Ini ada insya Allah nanti reply-nya akan di-share. Gitu ya. Terus kalau udah terlanjur punya account dengan ribuan postingan tapi followersnya sedikit,
Gimana Mas? Nah. Malu dong. Kurang belajar berarti ya. Ya kadang gitu Mas ya, apa namanya, kita dikasih ya banyak sih ya, nggak salah gitu, nggak salah. Banyak posting, banyak insight, nggak salah gitu. Cuman gimana caranya postingannya sedikit, insight-nya luber gitu. Iya, efektif ya namanya ya. Iya, efektif lah. Jadi bisa signifikan lah akun kita. Oke. Cara menghilangkan shadow ban gimana Mas? Itu bermacam-macam kasus ya. Jadi kalau menghilangkan shadow ban, ada yang jangan dulu beraktivitas, itu ada ya. Kalau ya tergantung kasusnya sih, tergantung kasusnya. Ada yang videonya langsung diblok ya, ada notifikasi dari pihak Instagram. Nah, itu langsung kena shadow ban. Nah, itu ada juga gitu. Jadi tergantung kasus gitu. Jadi ngilanginnya dihentikan gitu atau gimana? Jadi kita jangan aktivitas dulu. Selama 1 minggu gitu ya? Nggak bisa nentu. Tergantung ya pelanggarannya. Iya, nggak bisa nentu. Jadi pihak Instagram nggak ada Menilai apa gitu. namanya? Iya, nggak ada informasi. Ini kena shadow ban. Lu dihukum sekian, nggak ada gitu. Ya paling nggak seminggu gitu dulu ya. Paling lama ada juga yang sebulan. Kalau seminggu nggak ngefek, didiemin kok masih shadow ban, diemin 2 minggu ya. Iya gitu. Oke, siap. Ini tadi ditanyain Mas Munib, bukunya apa tadi yang mau dikasih? Bukan buku ya, bentuknya e-course ya, rekaman video ya. Teasernya Mas. Boleh ya. Ini banyak yang penasaran nih. Ada pertanyaan juga dari Mas Aris ya. Ini belum bisa nangkap karena tadi kan baru kisi-kisinya kan, gitu. Nah, caranya belum di-share nih. Nah, biar apa? Karena kalau kita share malam hari ini nanti kelihatannya sampai larut malam, khawatirnya teman-teman capek gitu ya. Nah, paling nanti kita minta Mas Yusuf ya, gitu ya teman-teman ya, untuk meng-share teasernya. Gitu ya Mas ya, boleh ya? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, oke. Mas Yusuf, yang dimaksud akun publik itu apakah akun yang diprivasi atau akun yang bersifat personal branding? Enggak, kalau akun publik itu tadinya kan kita setelah membuat akun Instagram baru, nah itu kan statusnya masih personal. Ya. Nah itu kita rubah ke akun profesional kalau misalkan Indonesianya ya, jadi akun bisnis. Nah itu ada dua pilihan, kreator dengan bisnis. Nah itu sih sama-sama aja bisa ngelihat insight gitu. Cuman tujuannya beda juga. Gitu. Oke. Nah ini Mas Bowo nih, ini yes, haha, baru di highlight ternyata gitu. Padahal dari tadi udah nungguin ya. Ini cuman bumbu-bumbunya apa saja gitu. Kan Mas Yusuf bilang bumbu-bumbunya kan. Ternyata baru di highlight-nya aja. Padahal udah on fire. Nah, berarti ditunggu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman udah on fire tiba-tiba apa bumbunya belum tahu gitu. Nah, nanti sebagai obat nanti bumbunya di-share di grup ya Mas Yusuf ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah nanti di-share. Tenang aja teman-teman ya. Tapi setidaknya sudah tahu ya kerangkanya seperti apa ya. Nanti kurang lebihnya dengan sesi tanya jawab ini. Oke. Nah ini dari Mbak Kalwati nih, berarti lebih menguntungkan postingan video di feed daripada reels ya Mas. Oh selama ini terlalu fokus di reels. Di grup ada yang kapok Mbak, ya ada yang kapok memakai reels karena kan. Iya benar Mas gitu. Traffic jutaan, puluhan juta, cuman followersnya 2, 1 setiap hari gitu. Jadi kan kalau reels itu dia ibarat TikTok, jadi dia main scroll aja gitu, lihat scroll. Jadi kalau untuk ke teknik, nah itu kita belum mendalami ya. Jadi kalau saya itu prinsipnya satu fitur Instagram itu gimana caranya dari A sampai Z gitu. Sebab dan akibatnya harus tahu gitu. Jadi nggak hanya ada fitur reels nih yang baru nih gitu. Enggak gitu. Oke. Siap. Itu terus di mana saya dapat info kelasnya Mas Yusuf? Nah itu nanti di grup aja. Iya, di grup aja Mas. Yang ditanyain Mas Aris, grup apa? Grup Digimap sharing Mas. Sudah masuk belum Mas Aris?
Jadi itu grup untuk sharing CRM, Instagram, sama satu lagi reseller. Jadi pastiin masuk di situ. Nah, tadi ada yang nanya, kameranya Mas Latif apa gitu? Saya pakai aplikasi OBS, teman-teman. OBS itu aplikasi untuk YouTuber ya. Jadi itu bisa mengkaitkan kamera digital dengan komputer. Nah, Mas Yusuf kalau mau pakai bisa juga. Jadi pakai OBS, nanti ketik aja obs.com, nanti ada support kamera. Terserah teman-teman mau pakai Fujifilm boleh, pakai Sony boleh, pakai Canon boleh, tapi itu bisa kamera digital. Gitu ya. Kalau saya pakai Sony sih. Sekalian buat konten YouTube. Gitu kurang lebihnya. Oke, gitu ya teman-teman ya, insya Allah karena sebenarnya saya juga tadi sudah ngejapri Mas Yusuf, Mas teknisnya dibahas gitu, bukan cuma highlight-nya doang. Ternyata waktunya sudah larut malam, nanti khawatirnya teman-teman badannya mungkin udah capek, udah fokusnya udah menurun atau apa nanti insya Allah ya kita share ya, insya Allah nanti kita usahain share untuk bumbu-bumbunya di grup. Jadi teman-teman insya Allah tenang saja, nanti bisa belajar bumbu-bumbunya, dan nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita akan kasih grup Telegramnya Mas Yusuf ya. Jadi bisa langsung todong Mas Yusuf gitu, atau Mas Yusuf kita tarik di grup di Gmap biar Mas Yusuf langsung jawab gitu ya. Itu teman-teman, mungkin closing statement Mas Yusuf. Ya, apa namanya? Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengikuti e-course ya, mau mengikuti e-course atau kelas ya, nanti insya Allah kita grand launching di tanggal 5 Januari sampai 12 ya. Itu namanya followers booster ya. Nah, udah share belum ya? Ya nanti untuk apa namanya? Untuk linknya nanti bisa tanya ke Mas Latif ya. Nah ini alhamdulillah ya, alhamdulillah udah banyak yang bergerak ya. Jadi kita nggak hanya teori aja gitu ya. Kita paksa terus praktek ya, paksa terus praktek. Nah dia seorang digital marketing. Nah ini akunnya mati, ya akunnya mati parah, hidup lagi. Nah ini udah banyak ya, dari nol. Ada yang tadinya kena shadow ban langsung sembuh 1 hari gitu ya. Ada yang kena shadow ban 2 hari langsung sembuh, itu kita japri ya. Karena di kelas ini ada sabotase gitu Mas. Jadi kita apa namanya, di personal ada yang nanya ini gimana caranya shadow ban ini langsung pulih. Udah gini. Oke, siap. 1 hari alhamdulillah kelar gitu. Ngakalin mesin Instagram. Iya. Nah ini alhamdulillah ya, terus apa dari ya mungkin dari 50 insight-nya gitu ya, yang viewersnya gitu, yang like dikit lama-lama gede. Nah itu kita sudah taruh bumbu-bumbunya untuk memakai hashtag atau cara agar postingnya cepat viral tuh kayak gimana, cara merisetnya kayak gimana, volume viewersnya atau interaksinya kayak gimana, biar kita tuh sekali posting benar-benar menghasilkan insight yang gede gitu. Jadi enggak perbandingannya sehari 10, kita cuma 1 gede gitu ya. Yang belum udah banyak sih ya, udah banyak tuh ya. Dari tagar, kalau misalkan teman-teman pengen saya pengen cari reach-nya dari hashtag. Nah, itu biasanya akun baru ya. Kalau akun baru kebanyakan reach-nya dari hashtag-nya. Tapi ada juga yang dari maksudnya langsung ke explore. Ketika beberapa konten, nah itu langsung ke explore ya. Langsung masuk explore walaupun 1 2 3. Nah, itu udah keren menurut saya ya. Udah keren karena akunnya itu benar-benar baru ya. Nah, ada juga banyak sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang tuh, ini kita merekomendasikan menggunakan intake ya. Jadi untuk riset hashtagnya pakai intake ya. Jadi nggak hanya hashtag optimasi aja. Jadi kita kasih tahu caranya, step-stepnya kalau misalkan reach-nya
sesuai dengan akun Instagram gitu ya. Misalkan umur akun Instagramnya, kalau ibaratkan manusia umurnya 5 tahun, nah kita harus menggunakan hashtagnya kayak gimana. Nah itu kita sudah formasikan plan itu namanya taktik boom ya. Taktik boom itu kita menggunakan hashtag tak kapan, menggunakan tik kapan, ngeboomnya kapan. Nah terus kontennya pun seperti apa, itu ada waktu-waktunya gitu ya. Jadi banyak kok yang ini selanjutnya kayak gimana Kang? Ini selanjutnya kayak gimana? Kalau misalkan insek udah segini, ada yang lanjut, ada yang turunin gitu. Jadi enggak hanya ngelihat materi terus udah ya, jadi sayang gitu. Ada juga ya. Nah kalau ini coba dia pakai hashtag, dari tagar kita mendapatkan 70 aja udah. Nah ini dari jelajah udah masuk 13 ya. Padahal dia akun baru ya. Jadi banyaklah alhamdulillah ada perkembangan ya, walaupun kemarin kita pre-launch ada 108 orang yang generate daftar ya, yang dealnya sekitar 87 orang. Alhamdulillah banyak banget yang pengen bisa akun publik ya, karena kalau dipikir-pikir ngebangun aset online itu gurih gitu ya. Kita mempunyai akun publik itu ibaratkan punya kos-kosan lah gitu. Kos-kosan itu misalkan ada yang endorse ya, atau paid promote ya. Terus kita ternak akunnya, nanti yang dijual ternaknya bukan si akun gedenya gitu. Ternak. Nah, sekarang belum kerasa aja kalau sudah PPKM, Instagram udah mulai gila lagi kayak kemarin gitu. Kita menjual akun Instagram polosan, Mas. Alhamdulillah sudah 125.000 akun. Nah, itu totalnya omset sekitar 40 jutaan dari akun polosan aja. Terus belum dari akun publik. Nah, itu dari akun aja gitu ya. Jadi teman-teman, ini peluang banget buat teman-teman semua ya yang pengen belajar akun publik ya. Ini khususnya akun publik ya. Jadi nantinya kalau teman-teman punya online shop atau kuliner atau ya intinya produk lah ya, itu kalau launching enggak anyep gitu ya, enggak krik gitu. Karena kalau di Instagram itu susah banget ya. Kalau kita tidak menggunakan pasukan reseller di Instagram benar-benar susah ya. Kecuali kalau misalnya kita punya ya tadi kita sudah nyimak sedikit dari Mas Latif ya. Nah itu kalau misalkan kita pengen personal branding atau menjual produk, ya retail dulu yang harus dijual. Ya jangan bangun pasukan resellernya dulu gitu. Ngejual retailnya misalkan omsetnya 100 juta. Nah itu baru kita buka reseller. Nah itu benar, triknya benar gitu. Bagus ya. Nah ini berhubungan dengan ngejual retailnya ya. Kita cari trafficnya dari mana gitu. Nah itu kalau bumbu-bumbu launching itu bisa todong ke Mas Latif ya. Nah ini ngebangun trafficnya dulu ya. Jadi ngebangun trafficnya biar kita ngirit biaya lah, ngirit budget ya. Jadi jangan pakai Instagram Ads ya. Terus paid promote sana sini gitu ya. Dalam waktu misalkan 2 hari sebelum launching gitu. Nah itu gimana caranya kita 2 bulan akun publik kita udah siap 10 nih gitu. Jadi ketika launching, gitu. Nah terus ada teknik lagi. Nah itu kita belajar juga dari mail ID ya. Mail ID keren dia. Teknik launchingnya keren itu dia. Nah itu nanti kalau teknik kayak gitu-gitu sebelum launching todong aja Mas Latif ya. Kalau kita ngebangun akun miliatannya ini biar kita juga punya aset digital juga ya. Jadi enggak sambil santai kok kalau akun publik gitu. Enggak terlalu pusing ya. Yang penting kita tahu nih langkahnya, harus tahu kita harus kayak gimana. Nah, ini ngikutin saran pakai taktik ya. Mulai ada yang ninggalin jejak. Nah, ini akun baru dia. Dia akun baru
Ketika posting sekali, des. Nah, ini hashtag from hashtag 139, impresi 156. Nah, ini langsung ada followers 16. Terus ada juga, wah pokoknya banyak lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya sudah dipraktekkan gitu. Jadi ya saran saya kalau misalkan teman-teman mau gabung, harus benar-benar siap praktek gitu. Jadi jangan enggak praktek ya. Nah, nanti tanggal 5 Januari ya. Tanggal 5 Januari teman-teman bisa hubungin Mas Latif lagi ya. Kita launching tanggal 5 sampai tanggal 12 ya. Nah, apalagi yang ini. Yang ini kita 0 followers ya. Tuh, 0 followers ya. Followers 0, impresi 5 juta ya. Terus reach non followers 3,4 juta. Nah, ini gimana caranya gitu. Kan ini yang pusing gitu. Pusing sih ya gitu ya. Cuman kan teman-teman nanti tinggal ngikutin aja gitu. Tinggal contek, praktek, kembangin gitu aja. Jadi yang pusing ya kita doang sendiri. Gitu. Teman-teman yang di grup ya gitu, nggak usah mikirin algoritma, biarin Kang Yusuf aja yang mikirin gitu. Jadi tinggal nyebar tekniknya, ininya itu aktif sih alhamdulillah gitu Mas, aktif, tanya jawab gitu ya. Nah, ini kita tanpa konten reels ya, tanpa follow ya, tanpa beli akun, tanpa IG ads ya. Alhamdulillah ya. Kalau teman-teman mau seperti ini ya ikut ke e-course followers booster nanti launching tanggal 5 sampai 12 Januari ya. Oke, siap. Oke, Mas Yusuf, thank you atas ilmunya. Siap, Mas. Ini Masya Allah ya. Ini baru teasernya ternyata. Nanti semoga besok bisa kita share dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Mas Yusuf. Semoga ini berkah dan bermanfaat. Teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Thank you Mas Yusuf. Ayo Mas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.